A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini yahdi, memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus. Wa yubashshirul mu'minin, dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin, alladzina ya'maluna shalihat, yang mengerjakan amal soleh, anna lahum ajran kabira, bahwa untuk mereka ada ganjaran pahala yang sangat besar. Surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat 9. Pada pertemuan kita yang lalu, kita telah memahami tentang perintah Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran itu, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang nanti di hari kiamat, syafi'an, memberi syafaat, li ashabihi, kepada para pembacanya. Dan telah masuk pula kepada hadis berikutnya, yu'ta yaumal qiyamah bil Qur'an wa ahlihi. Pada hari kiamat nanti akan didatangkan Al-Quran dan orang yang mengamalkannya. Alladzina kanu ya'maluna bihi fid dunya, yaitu orang-orang yang mengamalkannya di dunia. Taqdumuhu suratul Baqarah wa Alu Imran tuhajjani an sahibihima, didahului oleh surat Al-Baqarah dan Ali Imran untuk membela, mempertahankan orang yang mengamalkannya. Sudah agak panjang lebar kita jelaskan dalam pertemuan yang lalu, maka kini kita lanjutkan. Populer, sering kita baca dan sering kita dengar. An Uthman bin Affan, dari Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum, sebaik-baik kamu, man ta'allama al-Quran, adalah orang yang ta'allam, orang yang belajar Al-Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Hadis riwayat Imam Bukhari, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Mari kita pahami. Banyak hadis-hadis yang menyebutkan khairukum, khairukum, khairukum. Yang orang terjemahkan dalam bahasa kita sebaik-baik kamu, atau orang yang terbaik di antara kamu. Siapa yang sebaik-baik kamu atau orang yang terbaik di antara kamu? Salah satu di antara orang yang terbaik di antara kamu itulah man ta'allama al-Quran, man ta'allam, orang yang mempelajari Al-Quran. Maksud mempelajari Al-Quran
bukan sekedar pandai membaca, tahu tajwidnya, tartil dan tadabburnya, tapi adalah mempelajari makna-makna kandungan isinya untuk diamalkan. Banyak orang memahami ta'allam Al-Quran itu mempelajari Qurannya sebatas bisa membaca, lalu dibaca-baca untuk mencari pahala, kemudian meningkat sedikit menghafal, lalu berhenti sampai di situ. Ini namanya separuh jalan. Separuh jalan. Kenapa disebutkan separuh jalan? Gini. Ta'allumul Quran, mempelajari Quran, wa ta'limuhu, dan mengajarkannya. Mencakup dua. Ta'allumu wa ta'limu, mempelajari dan mengajarkan dua. Pertama, mempelajari dan mengajarkan cara membacanya, panjang pendeknya, ibtidak dan wakafnya, pokoknya yang berkaitan dengan tajwid. Sehingga orang pandai membacanya, lalu dibacanya, kemudian dihafalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, mempelajarinya, mempelajari ta'allum ma'ani, mempelajari kandungan isinya, makna-maknanya, maksud dan tujuan isi Al-Quran itu, lalu mentaklimkannya, mengajarkannya. Yang inilah jenis mempelajari Al-Quran yang paling tinggi, yang paling mulia, yang terbaik. Karena mempelajari makna-makna isi kandungan Al-Quran itu adalah tujuan. Sedangkan mempelajari membacanya, mengetahui huruf-hurufnya, panjang pendek tajwidnya, itulah sarana. Sarana namanya. Sarana untuk mencapai tujuan. Berarti orang yang asyik hanya pandai membaca atau mentilawahkannya, termasuk mengiramakannya, seninya, segala macam tahsinnya, asyik hanya sampai di situ, berarti dia asyik di sarana. Belum sampai kepada tujuan. Apa tujuannya? Tujuannya adalah mempelajari makna-maknanya, lalu mengajarkannya, mengamalkannya. Berarti orang yang hanya sibuk bagaimana supaya pandai membaca, bagus bacaannya, tahsinnya, tajwidnya, lalu berhenti sampai situ, maka dia belum sampai kepada tujuan. Belum sampai kepada tujuan. Kemudian makin diperbagus, makin diperindah, makin diperancang, tetap belum sampai kepada tujuan. Maka bainahuma, perbandingan keduanya, dakwahnya seperti perbandingan antara tujuan dan sarana. Gunanya di balik sepeda
sepedaku roda 2 tujuannya untuk goes ya. Tapi ada kawan hanya mengusap-ngusap sepeda, meminyakinya, membasuhnya, mengamat-ngamatinya, memfoto-fotonya. Berarti dia asik dengan sarana, bangga dengan mengkilapkannya, melicinkannya. Tidak dipakainya untuk tujuan apa sepeda roda 2 dibeli. Dia asik dengan sarana, lupa dengan tujuan. Kita bukan berarti merendahkan orang yang menghafal, enggak. Jangan pula merasa rendah. Bukan, kalau hanya sekedar membaca menghafal belum sampai kepada tujuan. Tujuannya kan dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Dan makanya ta'alum yang paling tinggi itulah mempelajari cara membacanya. Apalagi kita tidak orang Arab, tentu mempelajari huruf-hurufnya, cara membacanya, dan seni bacanya, tahsin atau tajwidnya. Lalu berusaha untuk mempelajari isinya melalui guru. Apa isinya? Tafsirannya. Di situ ada hukum-hukum syariat, ada akidah, keimanan, ada akhlak, ada kisah segala macam. Baru kemudian allama, dia mengajar. Itu bagi dua. Pertama, di tingkat awal orang hanya ta'allum, itu mempelajari cara membaca, mengerti hurufnya panjang pendeknya, dengungnya, wakafnya, termasuk ibtidaknya, dan seterusnya. Lalu dia ajarkan cara itu kepada orang. Dia mempelajari, sudah dapat, sudah menguasai, sehingga jadi guru. Lalu dia ajarkannya kepada orang yang atau orang yang baru belajar. Pandai orang baca. Bahkan sampai kepada tingkat irama. Atau sampai mempelajari murattal, termasuk metode menghafal. Lalu diajarkannya, itu tingkat awal dalam ta'allumul Quran. Tingkat kedua, ini yang paling tinggi, ini yang paling mulia, mempelajari isinya, petunjuknya. Setelah dipelajari, tentu melalui ilmu tafsir, melalui guru-guru. Kemudian dia berusaha mengajarkannya. Ini yang paling mulia. Kalau kita kembali ke sana, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kamu orang yang mempelajari Al-Quran. Sedangkan mempelajari Al-Quran itu ada dua, mempelajari cara bacanya dan mempelajari isinya. Mempelajari cara bacanya sarana, mempelajari isinya tujuan. Dipelajarinya cara membacanya, termasuk metode menghafalnya, yang sekarang sudah bersebar di mana-mana, ada kelompok-kelompok. Kemudian diajarkan allamahu, tingkat pertama. Tingkat kedua, dia mempelajari petunjuknya, isinya, kandungannya, makna-maknanya melalui tafsirannya. Mempelajari, bukan membaca, mempelajari bersama guru. Setelah dia paham, mengerti, lalu dia ajarkan apa isinya, apa kandungannya, disebarluaskannya. Ini dia tingkat kedua. Mudah-mudahan paham maksudnya. Jadi kita tidak boleh berhenti dan terhenti sampai
Lah dapat membaca, lah tahu panjang pendeknya, danguangnya, idghamnya, makhrajnya lah dapat, bakal bisa lo sampai kepada tingkat seni tilawah dan seterusnya. Lalu berusaha menghafalnya, kemudian mengajarkan kepada orang. Jangan berhenti sampai situ, sebab tujuan belum tercapai. Belum tercapai tujuan. Arti bodi sepeda, lecaklah sepeda itu. Lecak sepeda itu. Cuba mendaki Singapura. Itu. Sampai kita ke Pekumbuah, ke Sangka, bersepeda. Sampai ke Lok Kampek Pelampek. Itu barulah sampai orang ke tujuannya. Bisa mengantarkannya kepada tujuan. Itulah yang terbaik. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Allama wa nasyara. Luar biasa lah ya. Allamahu wa nasyarahu. Inna mimma yalhaqul mu'min. Sesungguhnya di antara yang akan terus menyusul. Di antara yang akan terus menyusul balasannya, ganjarannya, fadilahnya, keutamaannya kepada seseorang di antara semua amalan-amalannya setelah dia mati adalah Al-Quran. Ilmunya, ilman 'allamahu wa nasyarahu. Dia pelajari, dia ajarkan, dan dia sebar luaskan. Terus sampai di hari kiamat nanti menjadi syafaat, menjadi cahaya, menjadi pembela. Jadi yang kita pelajari hari ini adalah, yang kita pahami, tidak boleh berhenti hanya sampai bisa membaca. Atau lah apa, lah berapa, lah sekian. Tidak boleh berhenti sampai situ. Sebab sampai ke tujuan. Tujuannya menunjuki manusia, yahdi. Menunjuki manusia. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Menunjuki manusia kepada jalan yang paling lurus. Itu tujuan utamanya. Dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang beramal saleh berdasarkan Al-Quran yang dipegangnya. Nah, kembali kita ke hadis kembali. Nah, kita baca. Khairukum, sebaik-baik kamu adalah man ta'allamal Quran, orang yang mempelajari Al-Quran atau belajar Quran. Belajar Quran dibagi dua. Nah, kan kesimpulan. Pertama, mempelajari cara membacanya, mengenal huruf-hurufnya, lalu melafazkannya, kemudian membacanya sesuai dengan kaedah-kaedah membacanya. Kemudian termasuk menghafalnya. Kemudian yang kedua, mempelajari isinya, kandungannya, petunjuknya, bimbingannya, arahan untuk diamalkan. Namanya kedua-duanya ta'allamal Quran. Yang pertama dan kedua. Tentu yang kedua jauh lebih baik, lebih tinggi, lebih mulia. Wa 'allamahu 'allama, dia mengajarkannya. Dibagi dua pula. Karena ilmunya sebatas pandai membaca, kemudian dia mengerti, paham tajwidnya dan tahsinnya, lalu 'allama, dia ajarkannya. Itu yang pertama. Yang kedua,
Dia mengajarkannya isinya, kandungannya, petunjuknya, penjelasannya, uraiannya, karena dia mengerti tafsirannya. Inilah khairukum tadi, man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Itu satu. Nah, kita kutip beberapa penjelasan ulama berkaitan dengan itu, bahwa disebutkan begini, kita sebutkan begini, bahwa orang-orang yang sibuk untuk membaca Al-Quran dengan tujuan mencari pahala, ganjaran, fadilah, termasuk orang yang sibuk menghafal-hafal dan berhenti sampai di situ, tidak ada kemauannya untuk memahami apa yang dibacanya, termasuk belajar, menyimak, mendengarkan isi kandungan yang dibacanya, maka orang ini adalah orang yang belum sampai kepada tujuan diturunkannya Al-Quran. Disebutkan begini, ini tadi saya catat, bahwa membaca Al-Quran dengan tartil dan tadabbur, baca dengan tartil lalu mentadaburinya, merenungkan maknanya, isinya, kandungannya, dia pelajari, walaupun 1 atau 2 ayat dibacanya dengan tartil, lalu ditadaburinya, direnungkannya, dipelajarinya isi, dipahaminya sesuai dengan tafsirannya, walaupun 1-2 ayat. Itu lebih utama daripada orang yang banyak membaca Al-Quran, dan banyak pula juz-juz yang sudah dipelajarinya atau dihafalnya, namun dia tidak pernah mau mentadaburinya. Karena afala yatadabbaruna al-Quran, apakah mereka itu tidak mentadaburi Al-Quran? Tadabbur, merenungkan isinya. Saya hanya mengingatkan kepada kita semua bahwa bacalah Al-Quran itu, hafalah, tapi tidak boleh berhenti sampai di situ. Jangan menjadi seperti orang-orang yang seperti itu. Dia asyik membaca, menghafal. Ketika ada orang menjelaskan maksud dan tujuannya, dia tidak dengar dan tidak mau mendengar. Saya sering berjumpa dengan orang seperti itu. Bukan sering, acap lah. Malah ketika orang menerangkan Al-Quran, dia asyik juga membaca Quran. Berapa kali saya lihat orang seperti itu. Jelas-jelas Al-Quran dibuka orang, dibaca orang tafsirannya, dibuka orang 3-4 tafsirannya, penjelasannya. Dia masih asyik membaca Al-Quran. Jelas-jelas orang menunjukkan tujuannya, ini tujuannya, tapi dia masih asyik aja melap sepedanya. Kira-kira begitu. Saya dapati beberapa orang seperti itu. Saya sering juga mengalami imam-imam yang seperti itu. Biasanya imam-imam muda, ketika orang ngaji dia lari. Beberapa hari yang lalu saya juga mengaji di suatu tempat. Begitu juga. Saya bilang saja, bilanglah sama dia, kalau ada
buya, ustadz, orang alim mengaji, duduklah. Duduklah. Jangan lari ke bilik, kamar. Saya bilang ke pengurusnya, ya dia bilik menengah. Kayak yo salah. Hanya mau hafal Quran, tak biasa hafal Quran. Karena dia orang yang asik dengan sarana, lupa dengan tujuan. Bukan salah, tidak salah. Benar itu. Banyak pahala, banyak filah, tapi dia belum akan sampai kepada tujuan. Sudah dibantu kita oleh ulama, oleh orang alim mempelajari kitab-kitab tafsir, diringkas disimpulkannya. Kita tinggal masang telinga saja. Nah, si penghafal, si pembaca tidak sempat mentalaah kitab-kitab. Dia hanya menghafal, tidak sempat kan? Nah, dengarkan orang yang telah buat kesimpulan, tinggal melutok selesai. Melutok selesai. Tahu melutok? Tidak tahu melutok. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sekarang sudah masuk kepada tahap itu, kelompok tahfiz Quran, ya bikinlah kelompok, kan masalah. Apalah, baguslah. Apalah Quran. Kalau sampai 35 juz lah. 35 lah. 3 dan 5 apaan? Bukan dihentikan, enggak. Cuman jangan lupa isinya gitu. Pelajari isinya. Itu tujuannya. Tujuan Al-Quran kan hudan. Supaya ketemu jalannya lurus itu, ihdinas siratal mustaqim, baca hudannya. Baca petunjuknya. Dan luruskan niat, perbaiki niat lagi. Apa niat? Jangan hanya niat untuk mencari fadilah saja. Kok gila di fadilah kepanjang saja. Kalau tidak marah fadilahnya tidak beribadah kan? Mencari pahala, mencari ganjaran, mencari balasan. Iya, itu kan gunanya untuk mendorong, menyemangati, memotivasi supaya kita lebih bergairah. Tapi tujuan utama Al-Quran dibaca itu bukan mencari pahala, mencari faidah. Tujuannya adalah untuk dijalankan isinya. Saya pernah baca kitab tafsir Al-Maraghi oleh Ahmad Mustafa Al-Maraghi, jilid 1. Kalau versi cetakannya ada di tempat saya 10 jilid. Jilid 1-nya. Kata beliau ada 4 tingkatan mempelajari Quran. Pertama, membacanya. Bagi yang tidak tahu membaca, pelajari. Ini untuk orang ajam, untuk orang asing. Pelajari membacanya. Kalau sudah dapat, bacalah. Tingkat kedua, berusaha untuk mempelajari isinya. Tingkat ketiga, amalkan. Tingkat keempat, ajarkan dan sebarluaskan. 4. Pendapat beliau begitu. Baca sama dengan menghafal, pahami, amalkan, sebarluaskan. Saya termasuk orang yang suka dengan pendapat beliau. Artinya kita tidak boleh berhenti sampai membaca dan menghafal. Tidak boleh berhenti sampai tingkat membaca dan menghafal. Sementara kita tidak pernah pelajari isinya. Mempelajari isinya berarti kita mempelajari tafsirannya. Butuh kepada ilmu tafsir.
Tidak perlu kita pelajari ilmu tafsir. Sudah ada guru-gurunya, sudah ada alimnya. Kita hanya menyimak. Ada guru yang paham, mengerti, kita simak. Tidak usah kita baca kitab interpreter model Pak Haji yang membanggakan kitab beliau. Tidak usah. Biarlah guru-guru yang ahli, yang alim. Sebab belajar tafsir itu harus mengerti pula ilmu tafsir. Kami-kami yang labai-labai pun tentulah bisa. Labai-labai kami kah. Hanya butuh kepada perangkat-perangkat. Nah, kalau ada guru, orang yang alim di bidang itu, menjelaskan per ayat, simaklah. Dia ingin mengantarkan kita kepada tujuan. Sementara kita tidak tahu tujuannya, isinya, maksudnya, diajarinya kita, lalu diantarkannya kita kepada tujuan, sampai kita kepada tujuan. Tujuan. Jangan kita berusaha mempelajari maksudnya sendiri, kecuali kita sudah punya dasar. Ya, kan? Saya ulang lagi. Jangan mencoba belajar sendiri otodidak, kecuali kita sudah punya dasar-dasar ilmu tafsir dan kita sudah punya bahan-bahan, tahu bahasa Arabnya, tahu tata bahasa Arabnya, dan seterusnya. Ada kaitan-kaitannya, sudah, silakan pelajari. Kumpulkanlah sekian banyak kitab-kitab tafsir, olahlah, telaalah, telitilah, dan buat keringkasan uraian. Tapi kalau tidak, belum lagi, ya bergurulah. Jangan coba-coba sendiri. Kami ini sedang begitu. Baca sendiri, lalu baca pula di internet, kemudian coba pula menerangkan kepada orang. Nanti sesat, karena kita belum bisa memilah dan memilih. Memilah dan memilihnya. Nah, di sini belajar, namanya ta'allum. Al-ta'allum, mempelajarinya. Itu makanya dua tadi, mempelajari huruf-hurufnya sehingga pandai kita membaca sekaligus bisa menghafalnya. Yang kedua, mempelajari isinya, kandungannya, petunjuknya. Kemudian masuk kepada tingkat allama, mengajarkan huruf-hurufnya, cara membacanya dan seterusnya. Dan kedua, mengajarkan isi dan kandungannya. Baru kita sampai kepada khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Kita sokong, kita gembira, kita support, bukan super ya. Kita support anak-anak kita, remaja-remaja kita yang asik sekarang untuk belajar dan menghafal Al-Quran, kita support. Kita dukung. Tapi kita ingatkan, tidak boleh berhenti sampai di situ. Sebab nanti karena pelancaman kita, Al-Quran hanyalah tinggal di lidah, di mulut, hiasan bibir saja, yang tidak peduli apa maksud dan tujuannya. Karena sindialah beko, mereka himali yahmilu asfara, seperti keledai membawa kitab. Tidak penting dia, yang jelas keledai itu ada beban di punggungnya, di bawahnya. Tidak peduli dia apakah yang di bawahnya. Oh, rupanya di bawahnya kitab-kitab besar. Asfara itu kitab-kitab besar. Yahmilu asfara, kitab-kitab besar. Tapi bagi keledai tidak tahu dia. Tidak tahu dia apa isinya, tidak tahu dia hanya membaca. Wah, ini orang Yahudi ini. Matalul ladzina humilut Taurat tsumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan orang yang diberi beban, diberi tugas, diberi kewajiban untuk mempelajari dan mengamalkan isi Taurat, tapi tidak diamalkannya, sepandai dengan seperti keledai bawa kitab. Wah, jangan kita seperti itu pula. Bawa Quran ke sana ke sini, tapi tidak pernah tahu
apa maksud dan tujuan. Kita hanya ingin menghafal-ngapal. Jangan berhenti sampai di situ. Terus kalah tingkatnya. Mengenai kaji yang tempoh hari, bacalah Al-Quran itu, karena Al-Quran itu akan datang nanti dari kiamat sebagai pemberi syafaat. Itu fadilah namanya. Keutamaan membaca namanya. Kan? Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran itu. Nanti Al-Quran itu akan datang di hari kiamat untuk memberikan syafaat bagi pembacanya. Apa namanya? Fadilah. Fadilah. Atau yang berikutnya, yu'ta yaumal qiyamah. Nanti Al-Quran akan didatangkan dari kiamat bersama orangnya. Orang yang bacanya. Itu fadilah. Diawali dengan surah Al-Baqarah, Al-Imran. Lalu kedua-duanya akan membela si pembacanya. Itu namanya fadilah. Menyinari rumah, menerangi kubur, ya pahala, masih fadilah. Masih fadilah. Tapi ingat, Al-Quran diturunkan bukan hanya sekedar fadilah. Kalau hanya untuk itu, Nabi tidak akan diusir orang. Tidak akan marah orang pada Nabi. Tidak akan diperangi dan tidak akan dibunuh pengikut-pengikut Nabi. Kalau hanya menjelaskan, bacalah. Tidak. Nabi ingin menyangka petunjuk untuk dipakai, diamalkan. Baru beliau kena. Ini kaji kita malam hari ini mengingatkan kita kepada hadis yang populer ini. Khairukum man, sangat populer. Bahkan dibuat di slogan-slogan, di brosur-brosur, di spanduk-spanduk, di merek-merek, di pelang-pelang di merek. Bagi orang yang buka program tahfiz atau pondok tahfiz dibuat. Salah, tidak boleh menyalahkan masa. Betul. Sangat betul. Begitu populernya hadis ini. Cuma pemahamannya yang harus kita dalami lagi. Apa? Sebagaimana komentar Ibnu Qayyim tadi. Mempelajari Quran itu dua saja. Mengajarkannya dua itu tadi. Itu kata Ibnu Qayyim. Apa mempelajari Quran dua? Mempelajarinya adalah sebaik-baik kamu orang yang mempelajari Quran dua. Pertama, mempelajari hurufnya, pandai membacanya, termasuk menghafalnya. Yang kedua, mempelajari isi kandungannya. Dua kata beliau. Allamahu, mengajarkannya jangan dua. Mengajarkan membacanya, mengenalkan huruf-hurufnya, makhrajnya, panjang pendeknya. Yang kedua, mengajarkan isinya. Yang kedua inilah baru orang sampai kepada alamat tujuan akhir Al-Quran itu diturunkan untuk dipelajari isinya, diamalkan, disebar luaskan. Termasuk kalau namanya ilman 'allamahu wa nasyarahu. Ilmu yang dia allama, dia ajarkan dan dia sebar luaskan. Allamahu wa nasyarahu. Itu yang pertama yang kita sampaikan. Kemudian sedikit lagi, karena orang belum azan, tentu sedikit lagi. Kata Al-Fudail bin Iyad, kita kutip. Di masa beliau ini, bukan sekarang, di masa Syaisu dulu kala. Innama, hanya saja sesungguhnya, nuzil Al-Quran, diturunkan Al-Quran itu, liya'malabi, untuk diamalkan isinya. Hanya saja, tidak lain, tidak bukan itu. Bukan Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan isinya. Namun ternyata
Orang hanya sibuk fattakhadhan nasu qira'atahu amalan. Orang hanya sibuk apa? Orang sibuk menjadikan Al-Quran itu membacanya sebagai bentuk amalan. Tujuannya untuk diamalkan isinya, tapi orang menjadikan membacanya sebagai amalan. Bisa? Enggak. Saya ulang lagi. Sesungguhnya tidak lain tidak bukan Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan. Isinya, apakah perintahnya atau larangannya, arahannya, bimbingannya, tuntunannya, peringatan-peringatannya dan seterusnya. Untuk diamalkan isinya, satu. Tetapi orang-orang banyak membacanya sebagai amalan. Membacanya sebagai amalan. Mudah-mudahan terangkap. Diamalkan isinya, bukan membacanya jadi amal. Kalau hanya sebatas sampai membacanya, lalu kita sudah anggap beramal dengan Quran, belum. Karena mengamalkan Quran itu adalah berarti mengamalkan isinya. Tapi orang menjadikan membacanya sebagai amalan tanpa mengamalkan isi. Tanpa mengamalkan isi. Fa'ahlul Quran humul alimuna bihi wal amiluna bima fihi. Ini kata Syekh Abdul Razak Al-Badari. Kata beliau, ahli Quran itu mereka adalah orang-orang yang mengetahui maknanya. Alimuna bihi, orang yang alim yang mengetahui Al-Quran itu. Wal amiluna bima fihi, dan mengamalkan apa yang terdapat dalamnya. La bimujarradi, bukan hanya semata-mata sekedar orang yang melafazkan, melantunkan huruf-huruf, bunyi-bunyi irama. Itulah kira-kira kaji malam gini. Kalau di mata taruang ni mereka berhenti. Dan jadi intinya adalah kita khairukum man ta'allama al-Quran wa'al allama. Saya kira itu, semoga dapat fadilah, Pak. Bukan fadilah kajian. Fadilah, Pak. Manfaat kita daripada apa yang kita sampaikan. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.